Kisruh rumah tangga antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul pekan ini mulai menunjukkan babak baru. Konflik panas yang terjadi antara pasangan suami istri ini pelan-pelan mereda. Kedua belah pihak kabarnya mulai melunak dan bersedia untuk menempuh mediasi. Namun menurut kuasa hukum Desiree Tarigan, Hotman Paris Hutapea, Desiree bersedia berdamai jika tanah milik ibundanya, Mulyana Tarigan, dikembalikan oleh suaminya. Permintaan yang diajukan Desiree Tarigan sebagai syarat untuk berdamai itu kabarnya akan dikembalikan oleh Hotma Sitompul. Namun sayang, alih-alih ingin berdamai dengan Hotma Sitompul dan merajut kembali hubungan yang baik, pihak Desiree justru meretas pengakuan mengejutkan tentang nasib rumah tangganya dengan pengacara kondang itu. Melalui Hotman Paris, benarkah Desiree secara tegas menolak untuk kembali melanjutkan perjalanan rumah tangganya dengan Hotma Sitompul yang telah berjalan selama 22 tahun itu? Perkara Desiree, ya, kan Desi itu intinya salah satu syarat utama adalah harus kembali tanah ibunya yang ditembok oleh suaminya. Semula syarat itu berat dipenuhi oleh suaminya, tapi belakangan ya sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan itu tanah. Tapi kalau untuk kembali memadu cinta sebagai suami istri, Desiree sudah mengatakan no way. Ya, si Desi sudah mengatakan tidak akan kembali lagi dalam perkawinan semula. Ya, kita belum tahu kalau seorang jodoh duit, lagi pula nggak terlalu banyak harta yang dibagi. Jadi kan yang kita bilang, kita lihat, ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Saya mau pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia. Jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah gak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena ya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti. Banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Menunjukkan adanya tanda-tanda berdamai antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan memang menjadi upaya mediasi yang digagas oleh pengacara sekaligus mediator Otto Hasibuan. Pelan tapi pasti, mediasi itu pun terus menunjukkan perkembangan baik. Bahkan menurut pihak Hotma, Desiree dan Hotma dalam waktu dekat akan bertemu guna membahas perihal mediasi. Lantas akankah Hotman Paris selaku kuasa hukum akan tetap mendampingi Desiree saat menjalani mediasi bersama Hotma Sitompul? Ya, soal siapa yang minta maaf itu nggak relevan lah sekarang ini. Kalau sudah berdamai kan itu nggak begitu penting lagi. Tapi akulah yang tahu isi WA-nya. Mengenai rencana penandatanganannya, ya kita belum tahu, masih berunding. Kalau ada misalnya kata-kata bahwa Hotman tidak diikutkan dalam mediasi, itu tidak benar. Justru satu kali tiap detik pun Desi selalu konsultasi, dan tentu kita nggak usah urusan itu dong. Itu kan sudah ada mediatornya kan Otto. Ya kita hanya memberikan masukan. Total semuanya di belakang Bu Desi adalah Hotman Paris. Draftingnya pun Hotman Paris, ya. Dan lagi pula itu kasus mau pakai saya atau tidak, emang kenapa sih? Itu mah kan cuma kasus yang honornya juga nggak seberapa. Aku kan murni karena itikat baik aja membantu seorang ibu rumah tangga.
dibandingkan dengan kasus-kasus raksasa saya itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, yang sebenarnya itu adalah Pak Hotma membuka hati ketika Bu Desire me-WA atau menelepon Pak Hotma, ya entah WA duluan atau WA dulu atau telepon duluan, kita nggak tahu ya, tapi dimulailah dari rencana Pak Oto, ya Pak Oto untuk memediasi ini tanpa Hotman Paris. Nah, itulah Bu Desire menghubungi Pak Hotma dan Pak Hotma membuka hati. Artinya ini kan statusnya masih istrinya Pak Hotma, ya 22 tahun bukan hal yang singkat, ya. Nah, tetapi kan kemarin kita dengar Pak Hotman Paris kok dibilang Pak Hotma berkali-kali minta maaf. Nggak bener itu. Ya mungkin sudah 2-3 minggu lalu berlangsung ketika ada statement dari Pak Oto bahwa Pak Hotma membuka hati, Bu Desire juga melunak, ya tidak bersikeras lagi, terus ngotot, ya. Nah, itulah komunikasi itulah yang dijalin gitu. Pak Hotma itu laki-laki yang tangguh, saya katakan, ya, dan segalanya ada. Jadi nggak bener lah. Desire kan itu istrinya, ya dia welcome lah. Namanya pun mau berdamai. Kalau orang mau bercerai, itu 3 hari sesudah surat kuasa masuk, ya itu didaftarkan ke pengadilan, ya. Apa kuasanya apa? Kan untuk supaya mewakili kepentingan Ibu Desire, ya menunjuk Pak Hotman Paris untuk ini ke pengadilan mengurus gugat cerai. Ini kan nggak, sampai sekarang kan tidak ada gugatan cerai. Memang sudah dapat sinyal dari Pak Oto dalam waktu dekat ini memang akan didudukan sama-sama tanpa Hotman Paris. Bagus, udah bagus inilah. Artinya jangan lagi disalahartikan. Ini kan Ibu Desire istrinya. Pak Hotma itu suaminya, masih suaminya, belum ada putusan, belum ada perceraian, belum ada ya karena ini panas makanya berpisah dulu. Kan kita nggak tahu. Dulu kan kita bilang ini kita serahkan aman di atas. Ini karena panas, ya akhirnya masing-masing pada di jalannya. Ya, tetapi kalau ini sudah mau merujuk, mau melunak, mau menyelesaikan masalah, kita dukung dong, kita doakan supaya mereka ini bisa duduk sama-sama. Soal jadi cerai atau tidak itu nomor 2, tetapi mereka sudah bisa berkomunikasi. Itulah nanti yang kita harapkan Pak Oto bisa memediasi ini dan nggak tahu kalau dari sana persyaratan apa. Nggak ada persyaratan. Persyaratannya hati didinginkan, kepala didinginkan, ya. Jadi yang emosi-emosi tinggal di luar. Kita duduk sama-sama. Nah, memang Pak Hotma dia membuka pintu untuk memang duduk sama-sama berdamai. Ini kan seperti yang tempo hari pernah saya katakan, kalau saja Ibu Desire meminta maaf dan mau duduk sama-sama untuk berdamai, Pak Hotma welcome. Tapi tidak ada cerita yang dikatakan Pak Hotman Paris kemarin, ya Hotman Paris kemarin saya baca di itunya, ya seolah-olah Pak Hotma ini berkali-kali meminta maaf kepada Desire. Itu nggak benar. Pak Hotma ini seorang laki-laki yang tangguh, ya seorang laki-laki yang berwibawa dan punya segalanya. Jadi kalau dia meminta maaf seolah-olah mengemis cinta ataupun bertekuk lutut, itu tidak benar. Jadi nggak benar itu kalau Pak Hotma mendahului, ya meminta maaf, merengek-rengek minta maaf. Nggak ada itu, ya. Ketika Pak Hotma membuka pintu untuk berdamai, ya kita saling bersambut gitu. Artinya Bu Desire pun welcome untuk juga. Janganlah menjas orang seperti itu. Hati orang siapa yang tahu, ya. Ini kan kita manusia, ini kan semua berbunga-bunga. Tidak semua didasarkan harta. Secara ITE rujuk. Nah, kalau bicara ITE kan medsos, rujuk, ya.
Tapi secara fisik mereka belum ketemu, tapi sudah berkomunikasi by phone, by WA, udah bagus nih.